saya ceritain dari awal mulanya, kenapa akhirnya sampai ada story-story yang apa ya, gimana ya, tendensinya kesel gitu, tendensinya, karena kalian harus pahamin anak-anak, ada beberapa anak RRQ yang ditahan sampai kurang lebih 10 jam tanpa bukannya nggak tanpa kejelasan, tapi bener-bener disuruh nunggu aja gitu loh. Dan saya paham ada sedikit frustasi. Nah, tapi sebelum sampai situ, saya mau balik ke beberapa hari sebelum kita berangkat. Saya lupa tepatnya tanggal berapa, tapi harusnya tuh seminggu sebelum ya, seminggu plus atau 7 hari, 7 hari sebelum tanggal keberangkatan, atau lebih, kalau nggak salah sih lebih sih. Jadi kita ada tes ya, yang pertama kita ada tes swab dari official ya, dari pihak Muntun mengharuskan kita untuk swab tes. Dari tim RRQ dan tim-tim yang lain, tim AE terutama, itu kita melakukan swab test. Nah, saya nggak terlalu masalahin ya swab testnya dan lain-lain, karena saya ngerasa sebelum swab test itu kita udah ada karantina mandiri. Jadi memang anak-anak nggak pergi-pergi, nggak kemana-mana lah, ibaratnya di rumah. Itu yang pertama. Terus kedua juga memang ya kita cukup tidur, vitamin juga fokus, jadi memang saya nggak merasa akan punya banyak halangan untuk swab test ya. Apalagi beberapa pemain kita sebenarnya waktu ngisi acara Muntun juga di swab test. Jadi intinya kayak Whisking dan lain-lain tuh sering banget swab test gitu loh, karena dia ada ngisi acara. Terus Lemon, Sin, dan Albert juga waktu itu juga ngisi acara Muntun ya, Mobile Legend yang 22 itu tanggal 22 Desember kalau nggak salah. Itu swab test juga aman-aman aja, santai. Nah, tapi official swab test dari Muntun untuk M2 ada masalah. Ada beberapa pemain kita dinyatakan positif. Ya. Jadi teman-teman, saya balik ke beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Singapura nih. Dinyatakan positif. Positifnya lumayan banyak. Ya, lumayan banyak. Ada beberapa orang yang dimana mungkin kalian juga udah bisa udah bisa prediksi lah kira-kira beberapa nama. Satu itu James, kedua itu Sin, ketiga itu Lemon, keempat Whisking, kelima R7. Ya, ada 5. Tapi dari kita ngerasa kayak wah ini parah banget, kok bisa gitu loh. Karena di unit apartemen kita tuh juga banyak orang. Akhirnya dari pihak manajemen mengharuskan untuk full swab test. Besoknya kita dapat beritanya malam, besoknya kita melakukan swab test mandiri ya, swab test mandiri di rumah sakit, yang bukan di rumah sakit, kita panggil ada layanan, mereka datang. Dan ini memang udah jadi langganan RRQ. Pas kita swab test, ada Mbak, ada yang lain, ada driver dan lain-lain. Beberapa pemain RRQ penasaran, ngerasa memang gak kenapa-napa, ikutan tes. Kita pakai servis yang 12 jam, jadi kita jam 8 pagi tes, malamnya udah kelihatan hasilnya. Lucunya, ajaibnya negatif guys. Negatif. Lemon, Whisking R7 melakukan tes, padahal nggak sampai berapa jam gitu loh. Karena memang ngerasa nggak pernah keluar, nggak pernah ketemu siapa-siapa. Negatif. Ya, negatif.
Sedangkan besokannya Sin dan James ngecek juga ya di tempat yang berbeda di Rumah Sakit Pondok Indah. Jadi jelas ya ininya. Kita penasaran kan? Dan negatif. Oke, sampai sini tes pertama ada yang positif, tes kedua semuanya negatif. Tiba saat penentuan tanggal 30 Desember, kita semua melakukan tes. Kalau sampai ada yang positif nggak boleh berangkat. Tanggal 30 kita tes, semuanya 100% negatif. Negatif ya. Jadi tes pertama saya nggak tahu kenapa, saya nggak mau menyudutkan orang, saya juga nggak mau menyalahkan pihak siapapun, tapi intinya ada 5 anak RRQ yang bukan diduga ya, pokoknya hasilnya positif. Tapi kita tes lagi besoknya negatif. Tanggal 30 Desember, karena tanggal 1 kan kita berangkat, tanggal 30 wajib dari Muntun juga. Jadi yang pertama itu wajib dari Muntun yang lakukan. Yang kedua itu kita yang lakukan sendiri, tes mandiri dengan list rumah sakit yang disetujui oleh pemerintah Singapura. Kita list dari situ ya. Yang ketiga itu sama jenis rumah sakitnya, tempat kita periksa swab test sama tanggal 30. Itu harus rumah sakit yang diakuin sama pemerintah Singapura. Itu negatif 100%. Dari manajer, coach, semua tim production yang 100% negatif. Berbekal 2 kali hasil negatif, kita berangkat. Makanya saya tanggal 1 Januari kemarin juga ikut ke bandara. Kita bilang ya ini hasilnya tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga. Kita serahin semuanya, semua dokumentasinya kita serahkan. Kita nggak ada masalah di Bandara Soekarno-Hatta. Kita naik skip, nggak ada masalah. Ya. Beberapa jam setelahnya di Bandara Singapura, 5 orang yang tadi yang pertama kali kena itu dipisahkan di ruang yang berbeda. Menurut saya, yang tes yang pertama itu rada kurang inilah ya. Menurut saya kurang akurat, karena kan ya nggak mungkin COVID itu sehari langsung sembuh gitu kan, nggak mungkin. Tapi kita tes besokan paginya, kita tes nggak kenapa-napa, dan beberapa hari setelah itu kita tes nggak kenapa-napa. Dan perlu diingat teman-teman, kita ngetes puluhan orang loh. Kita juga merasa bertanggung jawab sama orang-orang yang kita ada tim konten, ada manajer, semua kita tes negatif, semuanya negatif. Nah, di bandara imigrasi inilah jadi masalah. Kenapa? Karena 5 orang ini diduga suspek COVID, padahal negatif. Akhirnya karena ada riwayat gitu loh, akhirnya mereka dipisahkan. Jadi timnya kepisah 2 guys. Timnya kepisah 2. Yang 5 orang yang tadi saya sebutin tadi itu ditahan di pihak imigrasi selama kurang lebih ya 10 jam. Dari mereka landing sampai malam. Kenapa? Karena mereka harus dites di rumah sakit pokoknya untuk inilah, untuk penanganan disease dan COVID gitu loh. Khusus rumah sakitnya khusus, dijemput oleh ambulans yang khusus, didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan Singapura. Story-story yang kalian lihat itu saya nggak bisa nyalahin ya. Maksudnya 10 jam capek, kurang makan, kita nggak boleh keluar beli makanan, kita nggak boleh minum ya seadanya. Itu frustasi guys, sangat-sangat frustasi. Jadi
ada story-story dari anak-anak RRQC yang kayaknya seolah-olah kenapa gitu, kayak situasinya genting gitu loh. Lebih ke arah kita 10 jam di bandara nungguin ambulan untuk bawa kita ke rumah sakit. Makanya kalau kalian perhatiin beberapa story anak-anak RRQ kan ada, kok ini kayak di rumah sakit gitu loh. Ya karena dites lagi. Jadi tanggal 1 kemarin dites lagi, hasilnya tanggal 2, terus tanggal 2 malam dites lagi, hasilnya tanggal 3 hari ini, barusan. Negatif, guys. 100% negatif, nggak ada masalah. Jadi, saya pengen sampaikan juga semua tim RRQ, 7 pemain RRQ, dari mulai Finn, Albert, Psycho, Lemon, Sin, Whisking, R7, semua sudah di hotel dengan kondisi 100% negatif. 100% negatif. Manajer, coach juga ada di hotel karantina. Jadi semuanya memang ditempatin di hotel karantina untuk supaya nggak boleh, ya memang peraturannya kan, kita harus di isolasi, bahasanya diisolasi 14 hari, which is kita juga udah tahu dari awal. Nah sekarang sudah apa ya, karena kalau misalnya dicek di rumah sakit Singapura kita bermasalah, kita bisa dideportasi. Makanya dari kemarin saya nahan penjelasan, nahan informasi segala macam, soalnya supaya pengen nunggu dulu kepastiannya seperti apa. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah tim RRQ dengan manajemen, dengan krunya juga, kita buat tim production juga aman, semuanya sedang isolasi di di tempat yang sudah ditentukan di hotel, ya. Jadi nggak ada kita masalah segala macam gitu-gitu ya. Gimana ya, kalau boleh sedikit cerita, ya memang ketentuannya seperti itu. Dan kenapa kemarin ada story begini ya, tolong dimaklumi karena 10 jam guys, hampir 10 jam nunggu ambulannya untuk ngecek, untuk bawa kita dari airport ke rumah sakit itu untuk dites, diinepin, dites lagi. Itu hampir 10 jam guys. Jadi buat saya itu adalah luapan dari frustasi lah sebenarnya. Apakah mengganggu latihan? Ya sedikit banyak mengganggu mental ya, lebih ke arah mental. Tapi kalau kalian liatin story R7 sekarang, Sin dan yang lain ya, itu semua kan udah kondusif ya, udah aman gitu. Jadi buat saya, buat teman-teman re-uploader yang yang mencari konten, tolong jangan dibikin heboh gitu, dibikin gaduh. Tolong ya, kalian mau cari konten dari RRQ silahkan, kalian mau cari konten dari konten ini silahkan, nggak masalah. Tapi tolong jangan dibikin gaduh seolah-olah ini begini, nggak ada. Memang peraturannya seperti itu, cuman pas kita di sana kita nunggu lumayan lama. Sekali lagi, tidak ada yang pihak-pihak wah giniin RRQ apa, kagak ada. Memang peraturannya seperti itu. Makanya seenak-enak negeri orang ya lebih enak negeri sendiri lah gitu loh. Jadi memang aturannya berbeda. Ya sekarang semuanya aman, semuanya sudah menjalani isolasi. Satu kamar kan berdua ya, tiap ini berdua. Kalau kalian lihat nanti sore-sorenya ya berdua. Mereka lagi mungkin istirahat sekarang, mau untuk persiapan latihan. Ya mohon doanya buat teman-teman sekalian, dan juga mohon kerjasamanya buat yang re-upload, yang bikin konten dan lain-lain. Jangan jangan ditambah-tambahin gimmick gitu loh. Apa adanya aja, bahwasanya saya nggak tahu apa yang terjadi dengan tes pertama.
Tapi tes kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, whatever lah, anak-anaknya bersih, negatif. Memang nggak pernah kenapa-napa, nggak pernah ada aneh-aneh gitu loh ya. Di lingkaran RRQ nggak pernah ada yang aneh-aneh. Sekali lagi terima kasih buat semua perhatiannya, buat semua atensinya. Kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas ya. Dan juga saya nggak kepengen konsentrasi kita itu terbelah. Kita harus fokus kawal tim Indonesia, RRQ dan AE untuk juara, guys. Jadi minta doanya, minta minta supportnya, minta dukungannya, supaya semuanya tetap aman, supaya semuanya tetap sehat, semuanya tetap maksimal. Dan juga jangan lupa ya, kita harus doain salah satu pemain Indonesia kita dari tim AE yang mungkin akan coba lagi berangkat ya, mungkin ya, saya nggak tahu juga. Tapi kata CEO-nya kan kalau udah sembuh mau coba berangkat lagi ya. Saya doain bisa beres, bisa lolos ya. Terima kasih buat pihak-pihak yang sudah membantu kita sampai akhirnya udah tiba dengan selamat dan sekarang isolasi dengan pemain-pemain yang lain. Jadi udah nggak di imigrasi lagi, udah nggak di rumah sakit lagi, di tes-tes lagi. Terima kasih. Terutama terima kasih juga buat Muntun yang sebenarnya udah melakukan negosiasi lah dengan pihak pemerintah Singapura. Karena buat saya mau gimana pun juga mereka juga resikonya paling besar karena mereka penyelenggara kan. Jadi mereka mau memastikan semua aman dan lain-lain. Ya ada sedikit kerikil-kerikil, tapi terima kasih buat tim yang udah ngebantuin kita ya, teman-teman Muntun ya. Ada Dylan, ada Yosefin, ada Lukas. Jadi dan semua pihak-pihak yang membantu kita lah. Intinya sekarang semua sudah beres, semua sudah aman ya. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada story-story yang gimana dari tim RRQ, dari teman-teman player RRQ, saya meminta pengertiannya dan mohon maaf ya, supaya kita tetap fokus, jangan terpecah belah nih. Kita harus fokus kawal tim Indonesia untuk latihan untuk persiapan M2. Oke? Paling itu aja dari saya. Dan juga sekali lagi saya pesenin buat teman-teman yang re-upload dan lain-lain, kita nggak kenapa-napa guys, sehat-sehat aja. Saya nggak ngerti kenapa yang tes pertama, tapi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya emang negatif gitu. Dan jeda dari antara tes pertama sampai tes kedua itu nggak lebih dari 24 jam dari hasilnya, 24 jaman lah sehari. Terus habis itu kita dapat hasilnya, terus kita tes lagi, ngatanya nggak kenapa-napa. Jadi ya mungkin ya nggak tahu lah ya. Cuman saya nggak bisa bilang error gini-gini siapa, di mana rumah sakitnya dan lain-lain. Saya nggak bisa sharing. Tapi intinya yang saya bisa share adalah anak-anak nggak kenapa-napa, karena saya yakin dari awal emang nggak kenapa-napa. Dan perlu diingat dari tes pertama sampai 2, 3, 4, 5 kita nggak ada minum vitamin, nggak ada minum obat sama sekali. Ya jadi memang sehat gitu loh, maksudnya saya mungkin ada error dan lain-lain, tapi ya sudahlah. Dan akhirnya kita dicurigai sama pihak government Singapura, kita ketahan 10 jam, anak-anak stres ya, bener-bener stres banget. Beberapa udah sampai nggak tahan pulang aja gitu, tapi akhirnya setelah kita bicarain aman, nggak ada masalah, akhirnya sudah tenang. Akhirnya tesnya juga hasilnya bagus, kita semua negatif, dicek 2 kali negatif. Ya udah, akhirnya kita sudah balik ke hotel untuk menjalani isolasi selama 14 hari ke depan. Nah, saya nggak tahu nih hitungannya kapan ya. Biar itu teman-teman dari IO lah, dari Muntun dan yang lain yang ngebantuin ya. Jadi thank you sekali lagi buat yang udah nanyain, udah nge-DM saya dari kemarin, apa itu RRQ kenapa, apa itu RRQ? Nggak kenapa-napa. Yang saya bisa bilang tuh sehat. Dan kenapa kemarin ada kejadian seperti itu, karena
kurang lebih ditahan hampir 10 jam guys, hampir 10 jam. Karena ya ada catatan itu tadi, ada catatan di tes pertama itu tadi, meskipun sebenarnya bisa dilihat ya, kita tes kedua nggak kenapa-napa, tes ketiga nggak kenapa-napa, dan dari tes 1 kedua itu tuh bukannya kita isolasi mandiri 14 hari loh, agak dari tes pertama kedua itu nggak, kurang lebih 24 jam lah kita tes lagi, dan memang nggak kenapa-napa gitu loh ya. Jadi sempat kemarin panik, sempat kemarin drop ya teman-teman, tapi sekarang udah balik lagi, udah semangat lagi, udah semua udah lancar-lancar lagi ya. Jadi tolong dimaklumin ya teman-teman buat yang kemarin-kemarin. Oke, paling dari saya itu aja ya. Terima kasih.